selesai. Oke, alhamdulillah. Baik. Kita absen lebih dahulu ya. Ya, Pak. Untuk pertama Mbak Dia. Dia. Mbak Dian. Iya, Pak. Halimatu Zahra. Mia Enda Miska. Triana Raja. Sakit, Pak. Baik. Selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, saya sebenarnya akan kontra pembelajaran terlebih dahulu ya. Iya. Jadi dalam pembelajaran kali ini kalian boleh memakai smartphone, tetapi ketika nanti saya menerangkan, dimohon agar tidak bermain smartphone. Ya. Ya, Pak. Kalau memang waktu saya nanti pembelajaran menerangkan kalian ketahuan bermain HP, kalian bisa melakukan pembelajaran di luar. Ya. Ya, Pak. Oke, di sini kita sekarang akan mempelajari tentang APBN. Ya. Nah, di sini APBN yang untuk pertemuan pertama ini hanya tentang membahas tentang pengertian, fungsi dan tujuan dari APBN. Ya. Nah, sebelumnya saya kasih. Nah, ini kompetensi inti dan KDN ya. Nah, jadi kompetensi intinya dari 1 dan 2 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku hidup, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif dan praktik dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan kita, bangsa dan negara, kawasan regional dan kawasan internasional. Nah, itu kita bisa baca ya. Nah, yang selanjutnya adalah kompetensi dasarnya. Yang pertama, kompetensi dasar menganalisis APBN dan APBD dalam pengembangan ekonomi. Tetapi di dalamnya adalah menjelaskan pengertian APBN, menjelaskan fungsi dan tujuan APBN. Yang selanjutnya yaitu kompetensi dasarnya adalah menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Nah, indikatornya itu menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dalam pembangunan ekonomi melalui medialisasi dan pembicaraan. Oke, selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah yang pasti bisa menjelaskan pengertian APBN ya. Dan yang kedua adalah menjelaskan fungsi dan tujuan APBN karena materi kita kali ini adalah pengertian, fungsi dan tujuan APBN. Nah, sebelumnya Bapak ini ada video. Di suatu desa yang tersembunyi di lembah yang hijau, hiduplah seorang kakek bernama Pak Agus. Wajahnya penuh dengan keriput yang menceritakan kisah perjalanan hidup yang panjang. Pak Agus adalah sosok yang dihormati di desa itu karena ketekunannya dalam bercocok tanam. Setiap hari, matahari belum terbit, ia sudah berada di ladangnya, memperhatikan setiap tanaman dengan penuh kasih sayang. Suatu pagi, hujan deras yang tak terduga mengakibatkan banjir dahsyat melanda desa itu. Air mengalir deras, merusak ladang-ladang petani yang telah ditumbuhi dengan susah payah. Ladang Pak Agus juga tak luput dari bencana itu. Sayuran yang telah ia tanam dengan perawatan cermatnya hancur terbawa arus banjir. Walaupun sedih dan kecewa, Pak Agus menolak untuk menyerah. Dengan tekad yang kokoh, Pak Agus mulai membangun kembali ladangnya. Dia mengumpulkan sisa-sisa kayu yang terseret banjir dan dengan hati-hati membangun sistem irigasi yang lebih kuat agar tanaman-tanamannya dapat terlindungi dari ancaman banjir di masa depan. Ia bekerja dari pagi hingga senja, berusaha mengembalikan kejayaan ladangnya. Namun, ujian belum berakhir. Serangan hama yang tak terduga muncul menyusul banjir. Pak Agus menghadapi tantangan baru ini dengan kepala dingin.
Dengan pengetahuan dan pengalaman bertahun-tahun, ia menciptakan ramuan alami dari tanaman-tanaman di sekitar ladangnya untuk mengendalikan serangan hama tanpa merusak ekosistem tanahnya. Setelah melalui perjuangan yang panjang dan penuh liku-liku, akhirnya tanaman Pak Agus kembali tumbuh subur. Hasil panennya melimpah, warna-warni sayuran yang segar menyelimuti ladangnya. Kabar keberhasilannya menyebar ke seantero desa. Banyak yang terinspirasi oleh semangat dan keuletannya yang luar biasa. Pak Agus bukan hanya menjadi sosok teladan bagi petani-petani muda di desa itu, tetapi juga bagi mereka yang membutuhkan semangat dan keteguhan dalam menghadapi cobaan hidup. Kisahnya mengajarkan bahwa dalam setiap rintangan, ada peluang untuk belajar dan bertumbuh. Pak Agus, sang kakek petani yang penuh liku-liku, mempertunjukkan bahwa keberhasilan tak pernah diperoleh dengan mudah, melainkan dengan ketekunan, kebijaksanaan, dan ketabahan di dalam hati. Dari kisah ini, kita belajar betapa pentingnya tetap gigih dan berusaha melewati rintangan yang datang. Meskipun mengalami banjir dan serangan hama, ia tidak menyerah dan tetap fokus pada membangun kembali ladangnya. Kira-kira apa yang kalian pahami tentang hidup ini? Gimana? Kerja keras. Nah, ini sebenarnya video untuk motivasi buat kalian ya. Nah, kita selama belajar jangan sampai kita kalah dengan malas. Ya, kita harus gigih, kita harus giat. Jangan malas-malas belajar. Kita kan sekarang sudah ada di era digital ya. Nah, kita manfaatkan era digital tersebut untuk belajarnya kita. Nah, jangan hanya cuma scroll TikTok, cuma lihat karboy, lihat. Jadi manfaatkan smartphone kalian. Jadi biar smartphone-nya kalian itu ya memang mensematkan kalian juga ya. Biar nggak HP-nya aja yang smart, karena nanti pas nggak smart. Nah, itu yang pikiran. Jadi dari Pak Agus ini kita belajar bahwasanya kita pasti pernah mendengar bahwasanya usaha tidak akan Motivasi. Nah, ini adalah salah satu motivasi yang buat kalian juga buat Bapak sendiri ya. Ya Pak. Ini kok motor gimana nih kayak gini? Apa? Bapak ini kalau dia bisa. Wah, ini kita dulu. Ya Pak. Biar kita juga nyaman kan. Kalau ada sama-sama di bawah meja, di bawah kursinya, silakan diambil, dibuang dulu ya, benar ya. Nah, sambil menunggu Bapak menghapus di Bapak tulis, Bapak minta untuk kalian menyiapkan sepatunya sebelumnya. Nah, kalian buka Google Chrome. Silakan kalian ketik Mentimeter. Sudah masuk? Silakan ketik model tersebut di kedudukannya ya. Sudah? Ya, sudah. 5, 8, 9, 7, 8, 1, 2. Sudah ya? Oke, selanjutnya. Nah, sini. Sudah ada seperti ini? Iya, join dulu. Bisa? Masih mudah? Nah, betul. Sudah? Sudah. Silakan ketik yang kalian ketahui. Apa sih itu APBN? Di satu kolom aja. Jadi kan kita ada 3 kolom komentar ya. Kalian cukup ketikkan di satu kolom komentar aja. Mengirimkan. Nggak usah lama-lama dosanya di Google. Yang kalian ketahui aja. APBN itu apa sih? Nah gitu. Langsung kalian kirim aja. Bapak pengen tahu sejauh mana kalian mengetahui apa yang sudah kalian ketahui. Nah ini sudah ada yang
3 yang respon, tinggal 5 lagi. Ya, submit. Nah, betul. Belanja negara. Oke, terus. Ada lagi? Tinggal 3. Apa itu APBN? Tinggal 3. Siapa? 7 tinggal 1. Belanja negara, anggaran pendapatan, anggaran pemerintah dan anggaran pendapatan. Siapa satu yang belum? Oke. Oh, sip, sudah 8. Nah, dari 8 responden atau dari situasi ini kita coba analisis sejauh mana kalian sudah mengetahui APBN. Nah, ada yang menjawab anggaran pendapatan. Oke, anggaran pemerintah. Wah, banyak sekali. Rencana belanja negara. Oke, dari semua jawaban ini kalian sudah, berarti menurut Bapak kalian memang sudah tahu ya APBN itu apa. Jadi APBN sendiri itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, yang harus kita ketahui bahwasanya APBN ini adalah rencana kegiatan tahunan negara kita. Nah, kenapa kok setiap tahun? Karena memang dalam setiap tahun itu negara kita mengadakan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, nanti rencana ini biasanya kita ketahui dengan nama RAPBN. Nah, itu nanti kalau memang kalian sudah bisa nanti di-search di Google. Nanti banyak informasi tentang APBN dan RAPBN ini. Nah, APBN ini nanti itu tidak tiba-tiba langsung jadi. Jadi masih butuh proses persetujuan dari DPR. Seperti itu. Jadi pemerintah dan Menteri Keuangan itu nanti membuat rencana anggaran. Nah, rencana anggarannya itu dan pendapatannya itu setelah jadi atau rampung nanti itu disetorkan atau dikoreksikan dengan DPR. Nah, mana yang disetujui dan mana yang tidak. Nah, biasanya kegiatan untuk RAPBN ini dilakukan di bulan Agustus biasanya terakhir. Biasanya seperti itu. Mungkin ada yang tahu Menteri Keuangan kita siapa namanya? Ibu siapa? Ibu Siti. Oh, Siti siapa ya? Ya, jadi kalau mungkin yang masih belum tahu, Menteri Keuangan kita adalah nama Ibu Sri Mulyani. Nah, sedikit edukasi dari saya ya. Saya sudah baru tahu. Enggak, saya sudah tahu. Oke, kita lanjut aja. Sudah tahu ya APBN itu apa ya? Ini Bapak punya video. Kalian simak benar-benar. Mungkin kalau bawa buku kan, silakan dibawa bukunya. Dicatat apa aja yang penting di video yang sudah yang akan Bapak dapatkan ya. Oke, disimak. Di daerah tempat tinggalmu ada pembangunan jalan, jembatan, dan beberapa fasilitas publik lainnya kan? Selain itu, kamu juga melihat beberapa tetangga di sekitar rumahmu baru saja menerima subsidi bahan pokok dan listrik karena tergolong masyarakat tidak mampu. Nah, dari situasi ini, pernahkah kamu berpikir sumber dana untuk menunjang kegiatan tersebut berasal dari mana ya? Nah, kegiatan pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial masyarakat itu sumber dananya dari APBN loh. Pasti kamu sudah sering mendengar istilah tersebut bukan? Lalu, sebenarnya apa itu APBN?
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN itu berupa rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Atau lebih jelasnya nih, daftar yang merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam satu periode. Ibaratkan di keluargamu nih, APBN ini seperti anggaran pendapatan dan belanja yang ibumu buat di rumah. Tapi bedanya kalau APBN ini dibuat pemerintah dan bersifat tahunan. APBN ini salah satu perwujudan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. APBN memiliki 6 buah fungsi yang harus dijalankan. Keenam fungsi ini dikaji dan dijalankan oleh Kementerian Keuangan. Yuk ikut denganku, akan aku tunjukkan. Nah, sekarang kita sedang melihat pembangunan MRT atau Mass Rapid Transit. Pembangunan ini merupakan salah satu fungsi APBN berupa fungsi alokasi, di mana fungsi ini bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Selain itu, ada fungsi yang bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Kalau ini dinamakan fungsi distribusi. Lihat, ketika harga barang dan jasa naik, maka pemerintah akan menaikkan pajak. Kegiatan ini bertujuan untuk menstabilkan keadaan ekonomi, di mana ini merupakan fungsi dari APBN berupa fungsi stabilisasi. Ada juga fungsi anggaran, di mana fungsi ini mengandung artian bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Selain itu, ada fungsi perencanaan. Dari namanya saja kita sudah tahu fungsi ini untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Dan yang terakhir, fungsi regulasi, di mana APBN digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. APBN juga memiliki tujuan yang harus kamu ketahui. Tujuan ini sangat jelas terdapat dalam undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR serta masyarakat luas. Selain itu juga untuk meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana mekanisme penyusunan APBN. Mudahnya nih, kita buat bagian seperti ini. Nah, dari bagian ini kamu dapat mengetahui tahapan-tahapan disusunnya APBN. Awalnya, pemerintah akan menyusun rencana anggaran pendapatan belanja negara atau RAPBN ini dalam bentuk nota keuangan melalui rapat dengan departemen dan lembaga teknis, kemudian pengajuan RAPBN oleh pemerintah kepada DPR. Selain itu, DPR membahas RAPBN dalam sidang. Setelah dibahas, maka akan dilakukan persetujuan RAPBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang. Tetapi jika tidak disetujui, maka pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Dan finish penyusunannya nanti, APBN akan dilaksanakan dengan diperkuat oleh keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Bagaimana? Sudah paham kan sekarang apa itu APBN? Eits, tetapi masih ada materi tentang APBN lagi loh. Simak di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Gimana? Sudah jelas kan ya? Jelas dari video tersebut? Atau mungkin ada pertanyaan yang perlu dipahami dari kalian? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Oke, berarti saya yang harus juga pertanyaan ke kalian ya. Oke, dari video tersebut sudah ada 6 fungsi kan ya? Nah, di fungsi alokasi kan barusan sudah ada melakukan pembuatan MRT. Kira-kira selain pembangunan MRT, apa contoh dari fungsi alokasi
Selain pembangunan dari yang lagi. Ayo. Mengurangi angka kemiskinan. Mengurangi angka kemiskinan. Kurang tepat. Pembangunan rumah sakit. Pembangunan rumah sakit. Oke, boleh. Ada lagi? Betul. Oke, terus. Sebenarnya bus itu sudah masuk di pengembangan daya mati sebenarnya kalau sekarang. Ada lagi nggak? Jalan layang. Oke. Suara. Nah, jadi gini, dari jawaban barusan sudah tepat semua. Nah, intinya kalau kita sudah mengetahui lokasi, itu lebih ke pembangunan, infrastruktur pengembangan. Nah, seperti itu. Oke, untuk jawaban dari Mbak Anggun dan Mbak. Ya. Oke. Oh, yuk yang lain. Kayaknya lesu ini kayaknya. Oke, Katu, ini aja guys. Kita berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Kita berdiri. Oke. Untuk ini kan ada 8. Coba yang 4 ada di sebelah kanan, Pak. Tapi ngadepnya di mana? Nah, oke. Yang 4 lagi ngadep sana. Nah, oke. Bagus. Kalau Bapak bilang semangat pagi semangat gitu ya. Pagi semangat gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Semangat pagi. Semangat. Lagi. Oke. Semangat pagi. Semangat. Lagi. Semangat pagi. Oke, kita sudah masuk ke diskusi kelompok ya. Bapak pengen kalian seperti barusan. Tadi ini kan ada 8, jadi kita buat 2 kelompok aja guys. 2 kelompok, yang satu kursinya bisa digeser gini 4, ya 4 ini, terus yang satunya 4. Oke, ayo. Iya, sama kayak barusan. Ya. Nah. Jadi sini. Macam sini, balik. Oke. Baik. Disiapkan smartphone-nya. Kita boleh menggunakan smartphone di sini untuk mencari informasi atau sumber-sumbernya. Terus juga buku tidak apa-apa. Mungkin dari yang sudah kalian dapat bisa dicantumkan dalam KBD kami. Silakan. Ini untuk KBD-nya. Apa diberikan dia? Pertanyaannya. Nah, di situ sudah ada 3 soal. Ya. Nah, di soal pertama itu Bapak sudah kasihkan salah satu sumber. Kalian bisa scan-nya di Google Kamera. Nah, terus kalian jangan berpatokan pada satu sumber saja. Kalian bisa boleh mencari di sumber-sumber yang lain yang memang sudah terpercaya ya. Oke? Terus kalian tinggal nanti jawabannya ditulis di belakang. Ada sudah gambar kosong ya. Bisa dipahami? Silakan kalian diskusikan dalam satu kelompok. Mungkin yang satu mencari apa, yang satu mencari apa gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Silakan pengerjaan Al-KBD 10 sampai 15. Silakan kalian bekerja sama. Nah, sebenarnya kan ini saya
hasil diskusinya. Masih semua Pak. Maju semua. Kan ini kerja kelompok. Oke, silakan diperkenalkan nama kelompok dan nama setiap Perkenalkan nama saya Rizal Sari dari salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Sari dari kelompok stabilisasi. Perkenalkan nama saya Nenda. Saya Putri Rahmawati. Saya Buya Ibrahim. Dan di sini kelompok kami akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Yang pertama, buat daftar faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja APBN. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja APBN adalah kurs rupiah, inflasi, perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, otonomi daerah, kebijakan fiskal, kondisi keuangan, akuntabilitas pemerintah, pendapatan pajak, dan kesinambungan fiskal. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana alokasi dana dalam APBN dalam mengatur perekonomian nasional? Jawabannya Sudah. sudah. Oke, dari kelompok distribusi mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin dari jawaban yang kelompok stabilisasi apa kan ada yang berbeda dari kelompok distribusi. Monggo bisa ditanyakan antara bisa perbedaan atau yang masih belum dimengerti dari kelompok stabilisasi paparan. Tanya. Ya, lalu. Itu Pak, yang Ya. jawaban dua tadi cuma disebutkan saja, penjelasannya tidak. Oh, jadi belum jelas ya. Mungkin kurs rupiah itu apa yang maksudnya dari faktor-faktor APBN bahkan benar. Oh, dari kelompok stabilisasi silakan dijawab dari pertanyaan kelompok distribusi. Itu kan cuma disebutkan aja faktornya. Dari kelompok distribusi itu ternyata masih kurang paham. Nah, dari faktor-faktor yang sudah disebutkan itu. Kita semua ini Pak. Bisa kan dirangkum, tidak langsung semua gitu. Oh enggak, ya tidak apa-apa. Satu terjawab. Faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah kan kurs rupiah. Ya. Ketika nilai rupiah itu melemah atau naik itu pasti akan mempengaruhi pendapatan dalam rupiah. Karena pendapatan dalam rupiah sendiri akan mempengaruhi kinerja APBN seperti itu. Terus kedua, Sudah. Sudah. Cukup. Oke, ditutup presentasinya. ya dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Bos untuk kelompok stabilisasi. Nah, bahwasanya yang sudah kita ketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja APBN itu sangat banyak ya, yang sudah dipaparkan akan kelompok. Ya, salah satunya tadi ada rupiah, inflasi, dan yang lain. Nah, oke, kita langsung aja. Selanjutnya kesimpulan. Nah, di sini kan kesimpulannya. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kali ini? Bapak saya. Oke, maju ke depan. Langsung ke paparan. Wah, ini bagus, cocok. Ayo, bangun. Apa? Kesimpulan yang sudah. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN dipengaruhi oleh 6 fungsi, yaitu fungsi anggaran, fungsi perencanaan, fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, dan regulasi. Yang selanjutnya, APBN dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang salah satunya seperti inflasi, otonomi daerah, perencanaan anggaran, kebijakan fiskal, inflasi, kurs rupiah, dan lain sebagainya. Contoh dari fungsi APBN anggaran seperti MAPI, fungsi perencanaannya kayak
Oke. Terus fungsi anggarannya pendapatan distribusinya tadi seperti kayak bantuan. bantuan. Oke. Terus stabilisasinya seperti kayak apa ya, pemerataan kayak pengelolaan. Oke, maksud ketika orang naik itu pemerintah melakukan kebijakan seperti misalnya subsidi dan sebagainya. Jadi untuk dilakukan ekonominya dalam ya sama ada sebagai dasar juga itu dalam dalam APBN. Oke, terima kasih. Ini ada lewat untuk mana ya? Oh ini ternyata. Nah, sederhana tapi semoga bahagia ya. Iya. Yang pasti bahagia terlebih dahulu. Kalau sudah bahagia, insya Allah bermanfaat. Oke, pemahamannya sangat bagus sekali. Nah, setelah itu, nah kesimpulannya, jadi ini memahami APBN terhadap ekonomi nasional sangat penting ya. Dengan analisis yang tepat, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kebijakan fiskal yang ada. Nah, hal ini memungkinkan kita untuk mengambil langkah efektif dalam memperbaiki kebijakan tersebut sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kesadaran dan pemahaman mendalam tentang APBN akan membantu kita dalam menentukan strategi yang terbaik untuk kesejahteraan nasional di masa mendatang. Sudah, misalnya sudah tercapai ya tujuan pembelajaran kita ya. Sudah mengenai apa itu pengertian APBN, apa itu fungsi dari APBN, dan juga tujuan dari APBN itu sendiri. Oke, saya rasa dari kelas kali ini sudah sangat baik. Kita kasih aplaus untuk kita sendiri. Nah, ini tinggal satu lagi sebenarnya. Pulpen. Kira-kira ini mau dibuat tulis atau gimana ya? Tulis ya? Oke, cepat-cepatan. Sementara itu sebelum kita tulis kita tahu dulu bukunya. Kembali ke pulpennya. Sudah terakhir ya, sudah jamnya mau ganti jam pelajaran. Terima kasih dari saya dan semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian. Bisa diterapkan dan bermanfaat di lingkungan masyarakat dan masyarakat ya. Baik, sebelumnya silakan dicek terlebih dahulu mungkin ada sampah-sampah di kursi ya. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran. Pasar belikan hiu, matur thank you. Apabila ada